SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, selamat pagi sahabat MDP TV. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Antoni Wahyu Sudrajat dalam acara MDP Business Talk. Diskusi kita hari ini agak sedikit menyimpang karena biasanya kita ngomongin bisnis, ini kita ngomongin soal mencari pekerjaan kan itu. Kita akan melihat bagaimana kebutuhan industri dan bisnis terhadap sumber daya manusia. Jadi kita ngomongin sumber daya manusianya. Nah, sudah hadir di tengah kita Bapak Alexander Tampu Bolon. Apa kabarnya Pak? Baik, Pak Alex. Aku memanggilnya Pak Alex gitu ya? Ya, Pak Alex saja. Pak Alex saja ya. Oke, Pak Alex adalah HR GA supervisor di PT Dunia Kimia Utama. Ini kimia farma atau kimia utama? Kimia utama, Pak. Kimia Iya. utama gitu ya. Beda ya, Beda. kimia beda konteks gitu Beda ya. brandnya, Pak. Beda. brandnya. Oh, beda. Oke, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit lah, perkenalan lah Bapak terkait dengan mungkin biar selama ini ada yang mengatakan Bapak kalau ngomongin kimia kan gitu mungkin identik dengan brand sebelah kan gitu. Nah, mungkin Bapak bergerak di bidang apa atau seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Pak buat waktunya. Ini kalau untuk ke MDP ada salam khusus? Oh ya, kalau salam khusus sih biasanya saya selalu mengatakan adalah sahabat MDP TV. Nah, karena acara kita adalah MDP TV. Nah, kita minta sahabat. Oke, kalau gitu selamat pagi untuk sahabat MDP TV. Perkenalkan, nama saya Alexander Tampu Bolon. Keseharian saya bekerja sebagai seorang HRGA supervisor di salah satu perusahaan kimia di Sumatera Selatan, itu di PT Dunia Kimia Utama, Pak. Oke. Bukan kimia farma, Pak ya. Oke, nah itu dia harus diluruskan Iya, gitu kan ya, Pak ya. diluruskan. PT Dunia Kimia Utama, kita salah satu member group di Lautan Luas TBK. Member group itu maksudnya gimana? Kita adalah salah satu grup. Oh, anak di perusahaan. anak Ya, perusahaannya. perusahaan dari PT Lautan Luas Oke. Group, dan kita juga mempunyai 4 perusahaan yang sama. Oke. Perusahaan sama produksinya, barang hasil jadinya, itu terorganisasi dalam satu grup yang namanya Dilem Group. Oh, Dilem. Ya, Dilem Group itu ada singkatan perusahaan masing-masing, Pak.
Oh. Jadi D itu dunia kimia utama yang ada di Sumatera Oke. Selatan. I itu adalah Indonesian Acid Industry, Oke. itu yang ada di Pulau Gadung, Jakarta. M itu PT Mahkota Indonesia. Oh. Mahkota Indonesia itu Jadi, ada di Pulau Gadung juga. oke. Sorry, terbalik ya. D tadi dunia kimia utama, I tadi Indonesian Acid Industry, L itu Liku Telaga. Liku Oke. Telaga itu ada di Surabaya, Gresik. M tadi saya katakan tadi di awal PT Mahkota Indonesia yang ada di Pulau Gadung. 4 pabrik yang sama menghasilkan produksi barang jadi yang sama. Oke. Tapi dalam satu member Lautan Luas Group TBK. Oh, naungannya Lautan Lautan Luas Group. Luas Group. Oke, Pak. Berarti kalau ya itu kan perusahaannya ya. Kalau Bapak di situ spesialisasinya ada di bagian HR. HR itu berarti human resource. Yes, Pak. Berarti kaitannya dengan penerimaan kan gitu ya. Ya. Penerimaan karyawan atau terkait dengan pengembangan untuk karyawan kan gitu. Berarti penerimaan pengembangan kan gitu ya, Pak ya. Oke. Baik, Pak. Karena tema kita hari ini itu berkaitan dengan ya kita akan melihat ya Pak ya bagaimana sih kebutuhan industri dan bisnis terhadap SDM itu. SDM-nya itu yang handal atau ya SDM yang seperti apa sih yang dibutuhkan kan. Tapi mungkin nanti Bapak bisa bantu jelaskan terkait dengan karena keseharian Bapak, mungkin kompetensi Bapak terkait dengan hal itu kan yang penerimaan, kaitannya dengan penerima atau melihat memang fokus di HR, human resource, mungkin akan jadi jauh lebih bisa memberikan edukasi atau knowledge lah bagi teman-teman yang sahabat MDP TV ya. Baik Pak, saya juga mengajak sahabat MDP TV untuk yang memang mau tanya Pak, biasa kita juga buka sesi pertanyaan bagi teman-teman sahabat MDP TV yang mau tanya atau mau komen, itu boleh di live chat-nya atau ada di komentarnya. Nanti kita akan kasih apresiasi lah Pak untuk ini. Oke. Baik Pak, saya mulai dengan melihat apa ya Pak ya, need-nya dulu lah. Sebelum kita bicara kita harus ngapain, kita butuh need, lihat need-nya dulu. Need-nya itu berarti apa sih yang industri dan bisnis butuhkan di masa akan datang terkait dengan SDM itu, kalau menurut Bapak itu seperti apa? Nah, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk SDM ini ke depan tantangannya ya, karena kita ke depan nanti berhadapan, saya sampai saat ini sudah berhadapan dengan industri 4.0, artinya 4.0 Pak ya. Ya, 4.0. Sekarang sudah naik ke lebih 5.0. 5.0, di mana di sebelumnya di 4.0 itu sudah ada yang namanya era digitalisasi. Jadi dari tenaga manusia ke mesin. Nah, ini yang tantangannya ke depan yang sangat berpengaruh besar ya di Indonesia khususnya ya. Di mana di Indonesia itu kita tahu sendiri culture setiap pekerja itu banyak yang masih tradisional, masih membutuhkan tenaga manusia untuk bekerja. Jadi untuk melakukan suatu pekerjaan masih banyak membutuhkan tenaga manusia untuk dalam setiap kerjaannya masing-masing. Nah, tantangan yang selanjutnya ini pula udah masuk yang ke industri 5.0 gitu ya. Nah, itu yang ditantangkan lebih lagi di mana ada sebagian negara sudah mempraktekkan, sudah melakukan, sudah menggantikan tenaga manusia sendiri ke tenaga robot. Nah, robot yang diberi diinstruksi seperti kayak afiliator untuk melakukan suatu tugas, sudah sekarang robotnya tuh udah bisa memilah mana yang dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan, apa yang harus dilakukan, sudah terekam di satu mindset chip gitu. Jadi tantangannya sangat luar biasa dong Pak kalau kayak gitu, nanti pekerja nanti berkurang dan digantikan oleh mesin. Makanya itu yang saya katakan tadi, di era zaman nanti ke depan proses kerja itu dibutuhkan orang-orang yang cepat, yang fleksibel, yang mungkin lebih ke istilahnya eksekusinya lebih
cepat gitu Pak. Jadi tidak menunggu-nunggu lama gitu pekerjaan Oke. ke depannya gitu. Seperti tadi saya bilang katakan, mungkin nanti tenaga manusia akan digantikan tenaga robot. Tapi tenaga robot akan dikendalikan oleh si Manusia. operator manusia. Nah, operator manusia tadi yang kita harus sekali lagi untuk kompetensinya bagaimana nanti ke depannya. Oke. Itu yang akan dikembangkan. Tapi ya kita melihat nanti Indonesia bagaimana. Tapi di Indonesia Kerjanya. sudah mulai untuk hal itu. Atau di perusahaan Bapak sebetulnya sudah? Di perusahaan saya sendiri sih kita belum menerapkan seperti itu karena kita masih membutuhkan tenaga manusia. Oke. Masih pekerjaan kita masih banyak yang pekerjaan di setiap linknya itu masih membutuhkan tenaga manusia sendiri gitu Oke. untuk proses produksinya gitu. Belum ada yang namanya menggunakan tenaga robot untuk kayak kita sendiri. Kalau di Sumatera Selatan belum ada yang saya dengar ya udah diganti untuk ke tenaga robot. Tapi itu akan terjadi. Tapi itu akan terjadi, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Oke. Karena seperti kata Menteri Tenaga Kerja kita, Bu Ida Farida, itu mengatakan bahwa ya setiap orang yang bekerja itu wajib untuk mengembangkan kompetensi sendiri. Nah, jadi sekarang orang berlomba untuk mengejar atau mencari kompetensi, Pak. Oke. Di mana nanti untuk menjaga dia untuk tidak untuk tersingkiri. Oke, Nah, gitu. Oke Pak, jadi terkait dengan kebutuhan industri nantinya, artinya kalau menurut Bapak bahwa SDM nanti harus siap dengan keberadaan teknologi, begitu? Harus siap. Harus siap. Sehingga ya nanti kaitannya dengan sehingga tadi kan Bapak sudah mengatakan dengan 4.0, 5.0 bahwa dunia industri nanti akan menggunakan itu kan gitu kan, dan sehingga SDM atau pencari kerja atau pekerja pegawai itu tidak tersingkirkan dengan itu, berarti harus upgrade harus salah satu kompetensi dan kemampuan yang harus dimiliki adalah pendekatan dengan teknologi. Yes, Pak. Harus mampu dengan pendekatan untuk mampu menggunakan teknologi kan gitu ya. Salah satunya khusus untuk mungkin simple saja Pak ya, untuk di dunia HR. Itu sekarang kita tidak ada lagi yang namanya menerima lamaran kerja itu. Dulu kan masuk kantor pos, kita buat secara manual, fisik, kertas, tulis tangan. Sekarang udah di-share saja melalui grup, atau kita punya salah satu kayak salah satu program misalnya kayak job street segala macam itu bisa yang namanya mengakomodir ke situ. Oke, ya kita belum bicara ke sana, Pak. Kita masih bicara terkait dengan kebutuhan industri yang seperti itu. Artinya sekali lagi industri membutuhkan orang-orang yang nantinya juga selain juga kaitannya dengan bidang ilmunya juga adalah pendekatan bahwa orang itu juga punya kemampuan di bidang teknologi informasi. Yes. Nah, oke. Baik, Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih ya, menurut Pak Alex, kira-kira orang kan kalau bercita-cita, kan kalau kita kan dulu selalu kamu ditanya, kamu mau cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi pilot atau mau jadi dokter, itu udah common kan ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti apa sih yang nanti mungkin akan hilang gitu Pak? Dan harusnya tidak usah dicita-citakan lagi gitu. Pekerjaan yang akan hilang itu sebenarnya banyak versinya Pak ya. Oke. Info-infonya itu, namun kita melihat secara realnya saja juga di era zaman sekarang. Kalau saya lihat dari beberapa pendapat sebagian orang, termasuk dari Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, itu ada beberapa pekerjaan yang di masa yang akan datang itu akan sangat dibutuhkan, dan ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Oke. Salah satunya, contohnya itu kalau kita boleh tahu itu seperti kayak kantor itu tukang pos. Oke. Tukang pos itu kan di mana dulu kan kalau pos itu sudah berdiri dari tahun 1960-an, di mana mereka mempunyai cabang di seluruh Indonesia yang tugasnya mengantarkan surat, dokumen dari satu provinsi ke provinsi lain gitu kan. Tapi sekarang posisi tersebut akan tergantikan Pak dengan kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, dengan adanya sekarang misalnya sudah jarang sekali orang menggunakan surat. Sudah bisa menggunakan media elektronik, email, malah sekarang udah bisa di WA juga gitu. Ya. Terkoneksi semua.
Artinya memang ada beberapa pekerjaan yang Yes. yang seperti itu yang nanti ke depannya akan hilang. Akan hilang. Selain tukang pos kira-kira apa lagi, Pak? Bisa juga seperti kayak apoteker ya, atau agent travel. Agent travel. lah Pak. Oh, Agent travel ini kan dulu kalau kita mau pesan tiket harus ke kantor agent travelnya. ya. Atau misalnya kalau mau berangkat ke sini dengan bis ini kita harus Oke. ke travelnya. Sekarang di era maju sekarang udah ada yang namanya Traveloka. Oke. Saya boleh sebut merek Pak ya. Ah, Ada yang namanya pergi-pergi yang istilahnya kita udah bisa booking secara online, duduk Oke. cantik manis di rumah dengan handphone gitu. kalau di perusahaan Bapak yang mungkin kita bisa lihat bocorannya, yang mungkin nanti akan hilang itu apa? Yang mungkin akan hilang saya gambarkan gimana ya? Belum ada gambaran karena kita industri pengolahan Pak gitu. Oke. Industri pengolahan yang mungkin yang saya pikir yang akan berkurang ya di bagian proses pengolahan itu sendiri. Mungkin yang tadinya menggunakan tenaga manusia seperti yang saya bilang tadi Pak, akan dikurangi orangnya Pak ya, bukan dihabisi tapi dikurangi diganti dengan satu mesin. Oke. Contohnya seperti itu. Ya. Di mana nanti ada sebagai misalnya contohnya di departemen itu ada 10 orang. Dengan adanya mesin baru hanya cukup 4 orang yang bisa mengoperasikan. Jadi berkurang 6 dong. Oh. Nah itu. Ya. Jadi mungkin dari sisi operator itu banyak akan dikurangi. Jadi jangan bermimpi lagi jadi operator gitu Pak. Tapi maksud saya itu bukan nanti perusahaan kita sendiri itu punya alat yang nanti dikendalikan operator itu sendiri. Jadi Oke. tadinya 10 orang menjadi 4 orang. Gitu. Iya. Karena sudah ada namanya alat tadi kan Pak, mengurangi tenaga kerja manusia. Adanya tenaga robot yang bisa membantu. Oke. Nah, gitu. Nah Pak, tadi kita sudah ngomongin pekerjaan yang mungkin akan hilang atau Oke. pekerjaan nanti yang harusnya jangan dicita-citakan lagi deh gitu dari sekarang gitu ya. Nah, bagaimana dengan peluang karir yang nanti akan terbuka? Ada hal-hal yang baru atau tidak kira-kira? Hal-hal baru yang kalau saya lihat sekarang itu lebih banyak ke yang namanya media internet Pak ya. Dengan kemajuan teknologi seperti konten kreator itu sekarang dulu belum pernah saya lihat Ada pekerjaan itu ya? kok konten kreator. Oke. Jadi beberapa saya lihat di grup SR Sriwijaya, di contoh di platform buka lowongan kerja itu semua saya lihat ada yang namanya butuh konten kreator, kemudian public apa namanya yang berhubungan dengan internet semua. Jadi saya lihat dengan kaitannya dengan teknologi. iya, gitu ya? teknologi, semua dengan teknologi saya lihat gitu ke depannya nanti. Oke. Kalau Bahkan untuk memasarkan suatu produk juga saya lihat konten kreator itu yang lebih dicari sekarang gitu Pak. iya. Lebih orang yang mampu dulu nggak ada pekerjaan itu nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ternyata itu sekarang jadi peluang menghasilkan uang. uang. Apalagi sekarang mereka juga udah ada yang namanya platform yang bisa mereka untuk memasarkan gitu kan. Salah Oke. satunya YouTube. Gitu. Nah, Oke. itu. Ya, jadi salah satunya ya, Salah Bapak satunya. tadi, Pak Alex tadi bilang adalah salah satu yang mungkin peluang besar itu adalah salah satunya konten kreator. Dan mungkin ada lagi nggak kira-kira selain itu, Pak, yang mungkin bisa di-sharingkan di sini? Banyak sih Pak ya kalau kalau kita searching di internet tuh yang lagi viral ini sekarang ya kayak orang yang bikin vlog-vlog seperti itu juga mengedukasikan sesuatu dengan membuat vlog. Nah, vlog itu juga salah satu pekerjaan yang sekarang itu yang dikerjakan anak-anak muda juga sekarang. Betul. Makanya ada juga bisa dikatakan ada juga YouTuber. Nah, YouTuber itu sekarang juga Oke. dicari-cari orang Pak sekarang itu. Dan Iya, itu pun banyak peminatnya nggak lagi anak-anak muda sekarang. Orang-orang tua juga udah mulai ke arah situ gitu. Ya, artinya ada pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini. Yes. Dan terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri Ya, gitu betul, Pak ya. Oke. Teknologi membuat semuanya itu berubah. Oke. Nah, Baik, Pak. betul kata statement apa? Ada statement salah satu kompani perusahaan itu Pak, dunia dalam genggamanmu. Wah, gitu. itu penting. Itu jadi statementnya ya. Iya, saya nggak bisa sebut produk perusahaan saya Pak.
Baik Pak. Nah, Bapak kan kalau di perusahaan Bapak itu setiap tahunnya selalu melakukan penerimaan atau ada jadwal-jadwal tertentu? Itu tadi, kalau untuk di perusahaan kita karena kita masih sedikit tradisional, itunya proses pengerjaannya masih belum dikatakan yang terlalu gimana gitu Pak ya. Karena kita juga untuk saat ini belum ada penerimaan. Belum ada penerimaan. Masih orang-orang yang lama gitu. Masih ada orang yang lama. Oke. Berarti Pak, izin. Kaitannya ini kan ya. Ini mungkin yang menyaksikan juga ada teman-teman dari SMA atau teman-teman yang saat ini kuliah kan gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Alex sendiri ya, dengan kaitannya dengan selama Bapak di dalam HRD, ngurusin HRD, orang kan berpikir, sudahlah, kadang-kadang ijazah SMA, ijazah D3, atau ijazah S1, Cukuplah gitu. Cukuplah gitu loh. Nah, mungkin Pak, bisa nggak Bapak bisa jelaskan, apa sih kalau saya ijazah D3, ijazah SMA, dengan ijazah S1, bagaimana sih orang HRD memandangnya gitu loh. Oke. Dan bagaimana peluang karirnya begitu Pak? Oke, saya izin menjelaskan Pak ya. Ya. Untuk ini sih agak sedikit gimana ya. Kalau khusus untuk perusahaan kita, Ya. kalau perusahaan kita itu kita lihat mereka itu kualifikasinya yang pertama itu SMK Pak. Oh, SMK. SMK, karena SMK ini adalah salah satu adik-adik kita yang sudah mengalami proses yang namanya langsung Oke. ke dunia kerja. Artinya ada mereka proses magang di salah satu perusahaan, mereka ditempatkan untuk mempraktekkan ilmu yang mereka dapat di sekolah gitu. Oke. Jadi tenaga-tenaga SMK inilah yang kalau kita secara umumnya yang istilahnya PT Dunia Kimia Utama sendiri yang lebih condong ke situ untuk rekrut pertama, anak-anak SMK. Nah, anak-anak SMK yang mungkin mereka sudah mempunyai keahlian di tekniknya masing-masing gitu Pak ya. Seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan teknik kimia gitu. Bagaimana dengan SMA Pak gitu? SMA apa nggak bisa diterima di perusahaan kita gitu kan? Nah, karena kan tadi cenderung lebih ke istilahnya ke teknikal, pekerjaan kita semua ke teknikal, jadi ya kita memang mengutamakan ini Pak, mengutamakan yang SMK. Namun tidak menutup kemungkinan SMA tersebut jika memiliki kompetensi Pak. Contoh, dia seorang SMA, tapi dia setelah tamat SMA, dia mengikuti kursus, tentunya kursus keterampilan mesin, di motor atau di mana gitu. Itu akan kita perhitungkan. Oke. Dan tentunya juga melalui himbauan dari Menteri Ketenagakerjaan yang baru-baru ini mengatakan bahwa nantinya setiap ijazah pendidikan itu tidak berlaku lagi untuk melamar pekerjaan Pak, tanpa adanya sertifikat kompetensi sebagai pendamping untuk pelamar kerja. Kita nanti itu akan bicara itu Pak. Tapi yang kami maksudkan itu adalah ini jenjang karirnya kalau masuk kerja SMA dengan S1 dengan D3 itu kira-kira bagaimana gitu? Tahap levelnya Pak ya, jabatan. Iya, atau perbedaannya apa sih orang biasanya kalau menerima SMA 1 dengan SMA atau SMK gitu loh Pak. Kalau kita perbedaannya itu ya salah satu, kalau untuk SMK dia lebih ke level yang operasional. Oke. Kalau ya dia misalnya contohnya yang dia S1 itu mereka lebih ke office tentunya. Oke. Artinya sih ya kalau bisa kuliah dulu kan gitu ya. Oke. Jadi untuk misalnya dia mau naik levelnya nanti, misalnya dia bekerja juga, dia harus naik kuliah gitu. Ya. Karena kita juga di salah satu di perusahaan juga ada yang namanya jenjang karir Pak. Oh, jenjang itu kita tidak menutup kemungkinan ketika karyawan kita di saat dia bekerja dia kuliah. Oke, itu salah satu strategi ya gitu. Strategi. Kita juga sudah melakukan seperti itu. Jadi pekerja kita itu dari operator naik ke level lain, level yang lebih tinggi dengan dia sudah menyelesaikan kuliahnya. Oke. Nah, tentunya. Artinya sih kuliah itu menjadi suatu hal yang penting sekali. ya. Jadi jangan puas dengan yang
Sudah didapat sekarang Kalau di SMA. kalau SMA ya mungkin bisa, Iya. tetapi jenjang karirnya agak panjang. Tapi kalau kuliah dia akan jauh lebih naiknya akan Naik jauh lagi, lebih ya. cepat kan gitu ya. Kemudian lebih Oke. cepat juga mempertimbangkan di masalah salary juga, Pak. Oh, nah itu dia perbedaannya ada di situ ya. Nah, salary juga. Oke. Akan Tapi tentunya strateginya kalau sambil kerja tapi sambil ngumpulin uang sambil kuliah kan gitu ya. Itu lain lagi konteksnya. Lain lagi Iya. konteksnya, tapi strateginya. Tapi orang HRD memandangnya ketika akan lebih bagus ya S1 kan gitu. Tapi memang ada pekerjaan yang dibutuhkan SMA, SMK itu juga ada gitu. Tapi kalau pengen jenjang karirnya bagus ya dimulai dari kuliah dan kuliahnya di MDP gitu Pak ya. Oh iya. Ya, kuliah di MDP ya cukup Wah, bagus, Pak. ya terima kasih Pak. Baik, ya artinya sih sahabat MDP TV mungkin perlu diketahui bahwa ya kuliah itu menjadi suatu hal yang penting. Iya. Nah, karena di kuliah juga nanti teman-teman akan diajarkan tentang ya lebih spesifik. Kalau tadi sih relate dengan kebutuhan orang akan orang kerjanya tadi ya, Pak. bahwa tadi juga harus menggunakan IT. Nah, di MDP sendiri, gini kita bicara sedikit tentang MDP. MDP sendiri juga ada dua jurusan. Ada jurusan komputer, IT, yang memang itu, mengarahkan, membentuk sumber daya manusia yang memang ahli di bidang IT. Oke. Itu ada sistem informasi, manajemen, dan ada di tiganya yang sistem informasi, informatika, sama manajemen informatika. Itu komputer, Pak. Kalau di ekonomi, kita di Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi dan Bisnis itu ada manajemen dan akuntansi. Oh, kita sudah ada ekonomi juga, Pak ya? Ada ekonominya, Pak, kita, Pak. Ada ekonomi, yaitu manajemen dan akuntansi. Semuanya S1 tuh, Pak, di Dulu kita. MDP ini salah satu universitas yang dulu saya pengen masuk, Pak. Oh, Tapi nggak masuk-masuk. Nggak kesampaian, tapi kesampaian hari ini Masuk. jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu, ya. Oke, Pak. Ya, artinya sahabat MDP TV kita sudah sedikit jelaskan bahwa ya, MDP sendiri walaupun ekonominya berbasis IT. Pak. IT ya? Iya. Oke. Nah, artinya sih kuliah penting ya memang tadi masalah kuliah sambil kerja sambil kuliah itu kan masalah strategi dan tinggal kita mengaturnya saja. Tapi dari sudut pandang HRD ya itu ada perbedaan. Nah, terkait dengan peluang tadi ya harusnya kan untuk S1 jadi jauh lebih bagus atau D3 juga memberikan peningkatan yang berbeda dari yang SMA atau SM. Bahkan mungkin SMP gitu ya. Saran saya lebih baik kuliah, Pak. Oh, sarannya lebih baik kuliah. Lebih bagus lagi kuliah di MDP. Pak. Karena seperti yang saya bisa katakan tadi, saya baru dapat info juga MDP ini ada mata kuliah untuk SAP. Iya, Pak. Nah, itu. Oke. Jadi teman-teman yang mau kuliah di MDP. Nah, apa sih Pak? Kenapa Bapak sangat tertarik dengan SAP? Karena SAP itu adalah satu-satu program yang sangat banyak dilakukan oleh perusahaan. Oke. Jadi setiap perusahaan itu Atau untuk office-nya, perusahaan Bapak di kita juga menerapkan program SAP. program SAP. Jadi waktu kita merekrut orang, membuat suatu open recruitment, Oke. itu akan kita buat di kualifikasinya menguasai program SAP. SAP. Oke. Nah, program SAP ini adalah salah satu program yang ada di semua perusahaan, khususnya perusahaan yang udah terbuka, Oke. bahwa satu sistem itu dilakukan dengan sistem SAP, melink semua dari setiap departemen yang akan Oh bisa ya, dilihat di memang semua departemen. Nah, Terkoneksi Terkoneksi semua. semua. Ya. Nah, Jadi itu sekarang sistem kerjanya begitu ya. saya bisa sarankan bahwa teman-teman yang mau kuliah saja di MDP, Pak. Karena ada materi belajar program SAP ya. Ya, Nah, kita kalau- sudah ya. lama. Program SAP ini sangat dibutuhkan Oke. untuk setiap orang karyawan di staff office, baik itu di industri, baik itu di hotelan, semua butuh. Oke, baik Gitu. Pak. Jadi Dan satu-satunya kayaknya, Pak ya? Mata sementara kuliah. ya, Sementara saya ya? nggak tahu ya. Oh. Setahu kami yang pertama dan yang sampai saat ini yang menerapkan SAP adalah Itu sangat diperlukan sekali. Karena apa? Yang mulai dari staf pembukuan, accounting, nanti staff finance, pembelian, purchasing, itu link semua nanti dengan yang namanya SAP. kalau di manajemen atau di ekonomi itu mata kuliah wajib gitu. Oh, wajib, Pak ya? Wajib. Keren.
Baik Pak, tadi kita sudah melihat bagaimana prospek ke depan, kebutuhan industri seperti apa, terus kemudian kita melihat bahwa jenjang pendidikan itu menjadi suatu hal penilaian juga. Nah, kira-kira Pak, nih, apa yang harus dipersiapkan untuk pencari kerja? Nah, ini kan ada yang tadi oke lah, ada mahasiswa, ada anak SMA, ada SMK mungkin kan, atau yang sudah lulus akan mencari kerja. Kira-kira sih apa yang perlu dipersiapkan yang masih kuliah ini ya dan SMA tadi agar dapat bersaing di dunia kerja, Pak? Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan sekarang? Yang perlu berdiskusi pertama kali adalah personal branding dari situ dulu, Pak. Personality dulu. Personality. Bagaimana kita siap menjual diri kita. Menjual diri kita itu bukan hasilnya dalam konteks Pak. Ya. Kalau di dunia training itu personal branding ya. Personal branding. Ya. Kita harus menggali personal branding kita. Nah, Apa yang saya ini lebih ke sini loh, lebih menonjolnya di sini. Ini yang saya akan tonjolkan gitu. oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, justru yang namanya pekerjaan itu pasti dalam dunia kerja itu, dalam misalnya open recruitment itu dibutuhkan karyawan yang bekerja minimal pengalaman 2 tahun. Nah, itu Atau 1 tahun. Nah, itu yang kadang buat, waduh, Pak, saya belum ada pengalaman nih. fresh graduate. Saya fresh graduate nih, nah gitu. Saya belum ada pengalaman. Nah, itu tadi saya bilang. Dengan adanya sertifikat kompetensi yang kita miliki Ya, selama kita kuliah, ini kuliah kan semester sampai semester berapa? Semester 8, Pak ya? Paling Ya. nggak di 4 tahun atau 3 tahun setengah. ya. Ya? 4 tahun, selama 4 tahun ini, sambil kita kuliah, kita cari yang namanya di luar yang kampus yang istilahnya membuat suatu kegiatan yang bersifat kompetensi, Pak. Oke. Nah, dengan adanya kita mengikuti kegiatan kompetensi tersebut, pelatihan kompetensi tersebut, kita dapat sertifikat, kita dapat pengalaman. Sertifikat inilah yang akan menjadi nilai jual kita. Ya, Nah, baik Pak. Itu kan ininya Pak ya, sertifikasi gitu Pak ya. Cuman maksud saya sih, nih apa sih Pak yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa? Ini kan mahasiswa kan kadang-kadang nggak mikir gitu loh Pak. Bahwa pokoknya yang kuliah aja, tapi nanti urusan nantilah gitu kan, nggak benar juga gitu. Nah, apa sih Pak yang harus dikuatin gitu loh? Atau ada nggak misalnya cara pandangnya? Ada nggak nilai tambahnya bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ikut berorganisasi gitu loh? yang ikut berorganisasi itu ada nilai tambahnya, Pak. Karena mereka sudah yang namanya berkecimpung dalam satu perkumpulan, Oke. organisasi yang orang itu lebih dari 1 orang gitu kan. Betul. Jadi dia bisa mengkoordinir dirinya sendiri atau bisa mengkoordinir sebagian kelompok. Nah, bisa jika dipercayakan dalam satu jabatan di dalam komunitas tersebut gitu kan. Oke. Itu sangat diperlukan juga. Karena yang pertama kita melihat dari tadi Pak yang saya bilang tadi, personal branding kita, apa yang kita jual. Oh, saya memiliki leadership yang tinggi. Karena saya sudah memimpin misalnya ketua Senat gitu kan. Oh, MJ kan. MJ gitu kan. Saya mempunyai bagaimana punya jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, gitu. Oke. Jadi perlu juga, sangat perlu itu, Pak. Sangat perlu itu Pak. Sangat perlu. Jadi jangan takut untuk ya sebenarnya kan ada istilahnya itu ada hard skill, ada soft skill, Yes. kan gitu ya. Kalau hard skill itu lebih kepada fokus di jurusan bidang dia kuliah kan gitu ya, atau program studi dia kan gitu ya. Nah itu kan ya fokus di kuliahnya, tetapi juga jangan hanya fokus kuliah di hard skillnya, tapi juga Soft adalah skill juga. soft skill. Nah soft skillnya tadi salah satunya itu Pak ya, harus ya berorganisasi. Kan, Organisasi gitu. itu. Kalau di MDP sendiri sih sebetulnya kita juga ada Organisasi mahasiswanya, Pak. ya organisasi UKM lah Pak namanya Pak. Kalau di ekonomi itu ada Himakom dan dia konsen kaitannya dengan bagaimana buat bisnis plan seperti itu juga mereka belajar Itu gitu loh. keren, Ada wadahnya gitu loh. Nah, di MDP juga ada inkubator seperti itu. Jadi kita dorong juga kepada anak-anak untuk ikut aktif di organisasi. Yes. Nah, dan kita juga selalu mengadakan pelatihan, Pak.
Nah, mungkin yang tadi jadi nilai tambah tadi ya. Iya. Tapi kadang-kadang orang mahasiswa itu takut gitu loh Pak, itu nggak penting. Mau jadi mahasiswa jangan takut Pak. Gitu ya. Jadi mahasiswa itu harus aktif pertama. Aktif Pak ya. Aktif menggali diri sendiri, aktif bergaul juga dengan orang lain. Karena dengan pergaulan kita kan membuka wawasan kita sendiri. Oke. Tapi pergaulan juga, pilih juga pergaulan yang bagus dan Betul. baik dan benar gitu kan. Jangan pergaulan yang nanti akan membuat kita jatuh atau membuat kita ke arah yang namanya tindak perilaku yang tidak baik gitu. Oke. Jadi hard skill sama soft skill itu harus mungkin bagusnya gimana Pak? Harus seimbang atau? Harus seimbang, bisa dikatakan seimbang juga boleh Pak, tapi bisa dikatakan juga soft skill juga harus lebih dominan juga gitu. Oke. Nah, karena soft skill kan itu lebih ke arah namanya praktek langsung. Ya, Kan, dia gitu, sudah praktek langsung. Bagaimana dia menggali diri dia sendiri untuk buat jadi untuk personal jadi branding personal, tadi. gitu. Ya. Itu yang lebih diutamakan. Kalau ikut berorganisasi, jadi mereka tuh terbiasa berkomunikasi dengan orang, mengkoordinir itu di konsepnya soft skill ya Pak ya. Tapi kalau ikut pelatihan, kadang-kadang memang ada sih Pak yang ikut lomba apa kan gitu kan. Di kampus kan juga ada ikut lomba apa, kemudian ada kampus atau ada volunteer untuk misalnya guru mengajar misalnya yang kemarin itu kan itu juga kadang-kadang anak-anak kuliah juga mungkin bisa ikut kan gitu. Itu juga gimana pandangan Bapak? Itu sangat bagus Pak. Itu intinya dia membangun portofolio diri sendiri. Nah, itu dia. Bagaimana kita seorang mahasiswa itu, yuk dari sekarang kita bangun portofolio kita. Saya sendiri juga sebagai seorang yang sudah bekerja masih menggali terus portofolio saya. Gitu. Jadi jangan mau puas dengan apa yang kita saat ini. Contohnya, Pak kan saya udah pinter di kelas Pak. Ngapain nggak bisa gitu ya? Nggak bisa juga. Belum tentu orang yang pinter kedepannya dia yang dapat kerja duluan. Oh gitu ya? Belum tentu Pak. Nasib juga sih. Nasib juga kan, gitu kan. Jadi, Pak saya orangnya IPK saya tinggi terus Pak. Nggak ada yang ini, nggak pernah saya ngulang gitu kan. Nggak jadi jaminan juga gitu. Jadi bagaimana kita yuk mulai dari sekarang jadi mahasiswa yang aktif dalam hal yang positif Pak ya. Aktif kita mencari portofolio kita sendiri, membuat portofolio kita bagaimana. Contoh jadi sebagai seorang mahasiswa belajar menjadi guru tamu. Nah, guru tamu sangat penting itu Pak. Karena kita melihat dari situ, ini orang dia bisa membagikan ilmunya. Berarti kalau dan itu dilihat sama orang HRD Pak, seperti itu. Saya lihat itu Pak. Saya kan lihat orang seperti itu. Kalau saya pribadi nilai, saya kan lebih lihat orang yang seperti itu. Karena apa? Dia mempunyai suatu portofolio yang positif yang bisa membangun banyak orang. Dan motivasinya juga bagus ya Pak. Karena dia satu orang bisa mempengaruhi unity Pak. Jadi kadang-kadang kan orang itu apa sih Pak ya? Ada yang banyaknya istilahnya itu kupu-kupu. Nah, apa itu Pak? Bukan kupu-kupu yang lain ya, tapi kupu-kupu itu adalah kuliah pulang gitu kan Pak ya. Nah, pokoknya sudah kuliah pulang kan gitu kan. Atau sudah kuliah nongkrong. Nah, cuman suruh ikut kegiatan malas. Suruh ikut lomba males kan gitu. Ada ikut seminar gratis pun kadang-kadang dia tidak manfaatin gitu loh. Itu gimana Pak? Itulah tadi Pak, harus keluar dari zona itu. Harus keluar dari zona itu. Jadi mahasiswa itu yang tadi saya bilang harus aktif, harus fleksibel, harus yang namanya responnya itu harus cepat. Karena kebutuhannya tadi seperti Bapak di depan nanti kebutuhan perusahaan nanti yang mencari orang-orang yang responnya cepat, inovatif, kreatif kan gitu. Dan karena orang yang inovatif kreatif bukan orang yang istilahnya hanya duduk kuliah dan seperti itu Pak, kupu-kupu ya Pak ya. Kuliah pulang. Ya itu kupu-kupu kan gitu. Nah, oke. Jadi sebaiknya artinya sih portofolio itu dibentuk pada saat kuliah sangat memungkinkan gitu Pak. Yes Pak. Karena saya bilang tadi, saya juga yang sudah orang bekerja ini juga masih menggali portofolio saya sendiri. Terus gitu Pak. Terus Pak. Nah, gitu. Oke. Karena itu sangat dibutuhkan sekali. Contohnya baru-baru ini. Kemarin saya mengikuti pelatihan seorang trainer
mendapat undangan dari kementerian langsung, Pak. Oke. Kita dapat perwakilan 2 orang dari Sumsel. Saya dan salah satu teman saya di Muara Enim. Nah, di pelatihan tersebut, seorang asesornya, seorang mentornya, dia melihat kita udah punya portofolio nggak? Portofolio kita apa aja? Oke. Nah itu. Dengan adanya portofolio, itu seorang asesor akan menilai, oh ini orang udah layak jadi trainer. Oh ini orang sudah jadi layak untuk bisa dapat sertifikat trainer BNSP gitu. Jadi memang portofolio itu sebaiknya dibangun terus gitu Pak ya, walaupun mumpung masih jadi mahasiswa pun itu terus harus dibangun portofolionya. Nggak hanya istilahnya dari mahasiswa, orang yang kerja juga pun juga harus kan gitu ya. Dan tadi ketika ini masih jadi mahasiswa atau anak SMA atau sedang sekolah, nah itu hard skill sama soft skill tadi itu harus, kalau menurut mungkin seimbang dan mungkin ya harus lebih dominan. Ya, cuman tetap ya kuliah nomor satu, kuliah nomor satu tetepan. Tapi hard skill juga harus terus digali terus, karena itu akan menjadikan personal brandingnya kan gitu. Oke, baik Pak. Nah tadi kita sudah hard skill, soft skill, portofolio itu penting. Nah tadi tambahan yang tadi sudah selalu Bapak sampaikan adalah sertifikasi. Nah jujur kalau di kampus MDP lagi proses kita di sertifikasi, memang lagi proses pembentukan sertifikasinya Pak. Dan tapi kita selalu dorong mahasiswa kita punya kompetensi gitu ya. Nah itu kalau di dalam dunia kerja Bapak sebagai seorang HRD itu jadi nilai plus kah atau seperti apa Pak? Jadi nilai plus iya Pak. Oke. Karena kita melihat bahwa ini anak atau adik-adik kita ini udah berani bayar harga untuk yang namanya ikut sertifikasi. Karena yang namanya sertifikasi itu bukannya murah ya Pak ya. Ada nilai rupiah juga yang mereka korbankan gitu kan. Tapi sebetulnya ada nggak sih Pak, setahu Bapak gitu ya, sebetulnya setahu Bapak ada nggak sertifikasi yang memang disediakan oleh pemerintah yang itu free gitu Pak? Ada, itu mulai programnya Pak. Makanya saya bilang tadi nasib-nasiban. Kalau program pemerintah ini, seperti yang kemarin saya ikut tadi yang baru-baru ini, yang mewakili Palembang 2 orang, itu kan pemerintah semua yang bayarin, negara semua yang bayarin. Tapi eventnya itu nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Nah itu lihatnya di mana Pak kira-kira Pak? Nah itu juga saya kurang tahu juga itu, karena saya juga kemarin mengisi di sebuah link, akhirnya saya yang dipilih sama teman saya di Muara Enim gitu kan. Jadi yang namanya kompetensi, kalau perusahaan menilai itu, yang dilihat itu kompetensinya itu berasal dari Kemenaker. Oh, berarti mungkin lihatnya di Kemenaker itu mungkin ya harusnya ya. Kemenaker ini biasanya lihat di BCK 3 Pak. Contohnya kalau perusahaan yang namanya industri Pak ya, bergerak di industri itu pasti dia, oh ini anak udah kenal K3. Contohnya seperti ahli K3 umum, mungkin ahli K3 lingkungan, mungkin juga manajemen SMK 3. Nah, kemudian sertifikat yang certified BNSP. BNSP itu yang ada logo Garuda, Pak. Wah, ini. Kalau udah dapat logo Garuda kan, wah. Berarti sudah qualified. Qualified ini, profesi banget ini sudah kan. Nah, itu. Itu yang kita lihat sih. Makanya yang namanya certified seperti itu tidak tidak menutup kemungkinan mengeluarkan kos biaya yang mungkin selain Kemenaker itu sih ada dari Kominfo ya, biasanya Kominfo juga mengadakan itu. Dan tadi kan sayang ya, hard skill kemudian soft skill portofolio punya sertifikasi. Nah ini kan daya jualnya kan lebih tinggi, personal brandingnya kan lebih sudah tuh Pak ya. Kemudian kita juga sudah bisa melihat peluang ke depan bahwa orang yang dibutuhkan seperti apa dengan kemampuan dan amunisi kita. Saya menyebutnya mungkin amunisi kita ya, portofolio, sertifikasi, hard skill, soft skillnya sudah nih. Baru mau perang udah ada amunisinya. Nah, langkah berikutnya ini kan, nih saya mau nyemplungin kemana nih? Ini kan saya mau kerja di mana nih kan gitu kan Pak. Jadi
dengan melihat dengan kondisi seperti itu, berarti kita sudah mudah-mudahan sudah siap untuk bekerja. Nah, pertanyaannya Pak, tadi dengan konsep yang seperti itu, di mana sih sebaiknya kita mencari lowongan pekerjaan tanpa harus yang lebih mudah dan lebih cepat. Tapi tentunya kita juga harus melihat bahwa ketika mencari pekerjaan, lowongan yang mana, perusahaan yang mana, mungkin Bapak bisa bantu jelaskan nih. Oke. Kalau untuk kita mengisi open recruitment, Pak ya? Iya. Biasanya kan open recruitment tuh ada yang mereka itu di-share melalui salah satu platform, contohnya kayak Jobstreet gitu Jobstreet. Atau bisa di media surat kabar, kalau masih sampai sekarang masih ada. Atau kadang ada juga broadcast dari WA gitu. Nah, itu kadang muncul semua lamaran itu. Atau sekarang mungkin juga di media sosial ya Pak? Media sosial. Nah, seperti saya ini duduk di komunitas HR Sriwijaya. HR Sriwijaya itu punya akun Instagram, di mana di akun Instagram itu kita posting terus kalau ada lowongan kerja. Oh, apa itu Pak? Di HRS Sriwijaya. Iya, nanti Oke. Nanti mungkin bisa ditampilkan di Instagramnya gitu Pak nanti ya. mungkin di link nanti YouTube nanti Pak ya. Kalau tampil itu nanti kita tampilkan di situ bahwa di follow aja itu karena kita berbanyak update itu Pak. Selalu update. Iya. Jadi kita ada punya grup juga, grup yang namanya semua HRD Sumsel, masuk semua di situ. Jadi ketika mereka posting lowongan kerja yang update yang dibutuhkan, itu ada di situ. Ada situ. Jadi saya langsung posting ke IG juga. Oke. Ada berapa perusahaan Pak yang ada di situ Pak? Ada sekitar 370 perusahaan. 370 perusahaan. 70 perusahaan. Iya, member. Oke. Nah, ini mungkin sahabat MDP TV mungkin bisa di-follow lah ya kalau yang pengen untuk dalam waktu dekat pengen cari kerja ya mungkin bisa kita selalu update yang posting open recruitment. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan kita update semua di situ. Ya, oke, itu salah satunya Pak ya. Itu dan kalau dengan yang lainnya bagaimana Pak? Kita melihatnya perusahaan dan prospeknya tadi. Nah, kemudian untuk kita melihat suatu lowongan pekerjaan itu, kita lihat perusahaannya juga Pak. Gitu. Jangan istilahnya karena kita belum ada pengalaman nih, kerja apa aja lah, yang penting kerja dulu. Gitu Pak ya. Kadang-kadang gitu kan, pikir mau Palembang ini asal-asalan dulu aja lah. Begawe dulu lah, yang penting kaget lah yang masalah yang lain itu, yang penting begawe dulu. Jadi terkadang ada muncul di job rekrutmen itu sebenarnya yang perusahaan yang memang benar-benar qualified-nya bagus itu dia akan menampilkan fungsi tugasnya dulu. Misalnya, dia butuhkan seorang admin. Nah, admin ini dengan usia sekarang ini minimal gini, pendidikan minimal. Tapi dia akan tampilkan juga sedikit clue job desk yang dia akan sampaikan, Pak. Kualifikasi pekerjaan yang dia akan kerjakan. Itu penting untuk dilihat, Pak. Penting itu dilihat, Pak. Kalau ada perusahaan yang menampilkan beberapa pekerjaan yang akan dikerjakan, itu serius seperti perusahaannya. Kadang-kala yang dia itu kan kadang menampilkan menerima lowongan pekerjaan dengan kualifikasi S1 segala macam gitu kan, tapi dia nggak menampilin job desk-nya apa tuh sebagai admin. Nanti kenapa seperti itu saya katakan, teman-teman yang akan merekrut dia akan melihat, oh yang dibutuhkan ini dia harus bisa ini, harus bisa ini, harus punya kemampuan ini. Dia akan lihat dengan portofolio dia, Pak. Oh saya masuk nggak ya? Nah, itu akan menjadi screening bagi dia untuk menentukan bagaimana lowongan pekerjaan yang bagus sesuai dengan kemampuan dia. Nah, kemudian kadang-kala juga ada di sebuah info lokal itu mengatakan, itu yang saya sangat saya tidak setuju sampai sekarang, Pak ya. Mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, itu dia yang sering kali muncul adalah itu. Gitu. Saya sarankan sama teman-teman jangan diambil, jangan dimasukin lowongan pekerjaan yang sudah mencantumkan itu jangan. Gitu. Kenapa itu Pak alasannya? Karena kita nggak tahu Pak siap di tekanan ini bagaimana nanti kan. Atau siap dalam tekanan gajinya nggak sesuai UMK, mau. Atau nanti lemburnya nggak dibayar. Nah gitu. Kadang kita nggak tahu perusahaan itu go kemana gitu kan. Apa perusahaan besar atau terbuka, kita belum tahu gitu. Berarti harus pilih-pilih juga gitu Pak ya. Jangan semua karena kita nggak ada pengalaman tadi, katanya nggak ada pengalaman kerja, kita masukin semua.
Pilihlah lowongan pekerjaan itu yang menampilkan Pertama tadi job desk-nya job apa? Nanti dari Kemudian job itu- menghindari yang di bawah tekanan. Iya, di bawah tekanan itu. Kan gitu. Nggak usah Tapi ditiru. kalau kadang-kadang orang berpikirnya CV dengan TBK. Wah, kalau CV perusahaan CV itu kecil, perusahaan Kecil. TBK. Maka jangan masukin yang CV, yang TBK aja. Itu benar nggak sih sebetulnya konsep seperti itu, Pak? Sebenarnya sih ya ada benernya juga, Pak. Oke. Ada benernya juga. Karena ya TBK kan perusahaannya sudah go public. Oh, go public. Ya, terbuka dia. Dibanding dengan CV tadi. Iya, CV tadi kita nggak tahu tuh. Dia udah menerapkan sesuai dengan regulasi nggak? Oke. Nah, gitu. Penting juga jadi itu ya untuk dilihat gitu Jadi ya. kita penting juga untuk yang namanya ilmu, istilahnya bukan ilmu siapa, pengetahuan yang perusahaan terbuka ini dia menerapkan sesuai dengan regulasi nggak perusahaannya. Oke. Jadi jangan sembarangan Iya, apply apply. itu ya. Jangan Nanti sembarangan takutnya apply. nanti kita udah masuk, ada loh pekerjaan yang sampai sekarang itu nahan ijazah loh, Pak. Nahan Emang ijazah nggak asli. boleh, Pak ya? Sebetulnya nggak boleh. Nah itu tadi kita yang menghindari yang seperti itu gitu kan. Menahan sertifikat Apa yang dia Ijazah jadikan yang ijazah aslinya. aslinya tuh ditahan semuanya. ditahan. Jadi ketika mau keluar itu kan jadi suatu problem masalah atau nanti kena penalti atau segala macam. Itu yang kita harus bijak memilih harus sebuah coba dihindari berarti lamaran ya seperti pekerjaan, itu iya. ya. Makanya Oke, nanti oke. nanti siang hadir. Oh, kan nanti siang ada nanti jam 2 gitu. Iya, Pak, ya, kita akan dengan- bahas tentang sharing itu. dengan mahasiswa. Mahasiswa. Gitu, Pak, ya. Wah, Oke. ini kita buka edukasi, makanya di sini kita hadir HR Sriwijaya di Sumsel karena kita bergerak di bidang praktisi HR yang di kompetensi, Pak. Kita lebih ke kompetensi, bagaimana melihat adik-adik kita SMK yang kuliah, Oke. mereka ini mau melamar pekerjaan kemana ya? Saya tamat kuliah loh Pak, gitu kan, saya nggak punya pengalaman. Nah, HR Sriwijaya lah jawabannya nanti, bagaimana kita Oke. berikan edukasi ke mereka. Baik, berarti tadi ya harus cari platform, harus cari platform misalnya yang memang sudah qualified gitu Iya, Pak ya qualified. untuk itu. Ya, salah satunya tadi HR Sriwijaya. Iya. Salah lainnya ya mungkin tetap ada yang lainnya. Ada lainnya, Pak. Ada Jobdesk juga sudah ada. job street, Ya, job street juga sudah ada kualifikasi. job DB dan sebagainya Iya. mungkin ada, tetapi sekali lagi tadi kalau sudah masuk dilihat dulu perusahaannya apa. Iya, perusahaannya. Kemudian bagaimana kualifikasinya, bagaimana persyaratannya, bagaimana pekerjaannya apa saja. Nah, itu harus jelas ketika perusahaan yang sudah menawarkan itu sudah berani menampilkan itu, berarti perusahaan itu serius kan gitu. Dan ya tadi kita juga harus bisa melihat ya Pak ya, ketika masuk kita apply ini perusahaan apa nih, besar atau kecil kan Yes, gitu. Kalau iya. yang besar, yang TBK tadi berarti kan Bapak tadi bilang itu sudah menerapkan standar memiliki standar kerja kan Iya. gitu, dan memang itu ya go public tadi ya, memang standar dari proses kerjanya sudah Dan jelas apply gitu. ke regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu juga dikontrol kan kalau Yes, udah Pak. seperti itu kan gitu. Artinya ketika kita kerja di situ terjamin lah gitu loh Pak ya, dengan kondisi dan hak dan kewajiban kita akan sesuai dengan dibayarkan gitu ya. Ya, benar Pak. Ini penting ya. Iya, Ini itu kadang-kadang penting. orang nggak lihat ya sih kadang-kadang ini. Itu yang harus diperhatikan teman-teman Oke. mahasiswa, baik adik-adik kita juga, SMK juga. Untuk Harus bisa diperhatikan. diketahui gitu ya. Iya, Pak. Pak. Baik. Ini mau masukkan saja sudah kita jelaskan. Ini Pak yang menariknya kan gitu kan. Mau masuknya kita sudah jelaskan, harus hati-hati. Nah, ketika sudah ada nih Pak lowongannya, kualifikasi sudah memenuhi tadi yang sudah kita jelaskan, TBK, kemudian mungkin juga ada persyaratannya jelas, kemudian kualifikasinya jelas. Nah, hal yang kemudian harus disiapkan itu kan diantaranya adalah CV, Pak. Yes. Nah, ini Bapak kan sebagai seorang HRD, Human Resource, yang memang juga melakukan penerimaan itu, saya mulai dari yang salah dulu nih, Pak. Oh, yang salah. Yang salah dulu. Kebanyakan para pelamar pekerjaan dalam membuat CV itu, kesalahannya itu seperti apa sih, Pak? Oke. CV ini ya banyak ya Pak ya, kalau bisa ditawarkan sama ada platform-platform tertentu ya. Contoh desainnya itu banyak gitu kan. Namun yang sering kali salah itu CV itu jangan menampilkan nilai kompetensi.
Nilai kompetensi. Contohnya seperti ini. Saya bisa mengoperasikan Microsoft Office Itu nggak penting. dengan nilai 80% atau 100%. Oh, tapi boleh. Kalau kompetensinya boleh. Boleh, tapi jangan pakai nilai. Karena siapa yang menilai? Dia sendiri yang menilai kan. Kita Oke. belum menilai apakah dia cakep. Kadang kalau kita di praktek lapangan, oh dia nulis 100%, Pak. Pas kita interview, Tidak sesuai. tidak sesuai. Itu Jadi, yang pertama. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua. Yang kedua, buatlah CV itu ada skemanya. Yang pertama, identitas diri, Identitas, pendidikan, personality kita, personality. tampilin semua. Bentuk personality itu seperti apa Seperti contohnya? misalnya kita itu, saya seorang yang qualified di contoh ini pekerjaan ini. Saya pernah punya pengalaman ini atau Ya pernah portofolio tadi ya? portofolio tadi, Pak. Oke. Kemudian kompetensi. Kompetensi ya? 4 poin ini aja yang 4 poin itu aja, nggak usah yang lain-lain. Nggak usah yang lain-lain, Pak. Oh, Itu yang kalau pribadi saya melihat. Oh. Nah, nggak usah Kalau kompetensi juga jangan diberikan nilai. Oh, Seperti kompetensi itu. nggak itu. Iya. Cukup sederhana itu Sederhana. tadi ya. Apa tadi? Profile. Kemudian Pendidikan. Pendidikan itu pendidikan formal dan informal Iya, juga boleh, boleh, gitu Pak boleh. ya. Kemudian Personality personality, atau portfolio tadi sama kompetensi. Itu aja Pak. Itu aja. Oke. Dan jangan lupa tampilkan foto yang sebenarnya. Foto yang sebenarnya. Jangan dipoto artis Korea, Pak. Oke, nggak boleh Pak ya. Fotonya harus foto formal gitu. Foto ya. formal. Ya. Bukan foto yang cosplay Kalau gitu sekarang ya. kita menilai perusahaannya juga, Pak. Kadang ada perusahaannya tuh yang HR-nya sedikit agak gaul, jadi dia terima kadang ada foto yang anak-anaknya itu yang sesuai dengan ini lah. Iya. Tapi jangan foto yang tanda kutip, Pak ya. Oke. Ya. Baik Pak, tadi berarti kita sudah ngomongin CV, itu juga harus diperhatikan. Lalu yang benar tadi kan Bapak sudah jelaskan, yang benar ya harus 4 komponen tadi itu kan gitu ya. Baik, kemudian nih Pak, seringkali ada platform, contohnya misalnya LinkedIn gitu Bapak. LinkedIn itu kalau menurut Bapak seperti apa sih? Kalau kita masukkan, kan di LinkedIn itu kita bisa update pekerjaan kita, kita butuh apa, kita qualified di apa gitu. LinkedIn itu sangat perlu, Pak. Baik kalau bagi saya. Oke. Itu yang nilai yang bagaimana kita personal branding tadi. Karena LinkedIn itu kan akan selalu berkoordinasi, LinkedIn kemana-mana. Mana gitu. dia. Nah itu akan langsung cepat dicari perusahaan. Jadi penting juga untuk masuk ke situ sehingga kualifikasi kita bisa dilihat oleh orang lain gitu Pak ya. Karena itu kan terbuka kan untuk terbuka. Sangat penting itu. Oke Pak. Ya itu salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menjual. Oke, CV sudah, menjual sudah, kita masuk tes Pak. Oh. Lalu kan biasanya tes kan? Tes itu biasanya apa saja waktu Pak? Kalau bisa ya tes itu. Tes itu tergantung perusahaannya masing-masing, Pak. Perusahaannya masing-masing. Ada mereka menerapkan psikotes. Psikotesnya ada juga yang mereka dari langsung perusahaan, ada juga langsung ke pihak kedua. Pihak kedua, oke. Selain psikotes, interview. Kesehatan ya. Kesehatan, ya. Psikotes, interview. Nah ini. Ada tip nggak Pak untuk menghadapi psikotes atau psikotes itu banyak-banyak belajar aja Pak di online gitu. Oh karena gitu ya? Berbeda-beda istilahnya kebutuhan perusahaan tersebut, psikotesnya. Okay. Kadang ada yang apa Pak, hitungan jenderal. Iya, hitungan jenderal itu ya. Betul nggak sih itu hitungan jenderal itu ya? Jangan dikerjakan cepat-cepat gitu. Oh. Harus diisi semua kah itu hitungan jenderal itu gitu Pak? Nggak juga. Nggak juga ya? Triknya Pak itu. Oh ada triknya? Oh ini bahasnya lain ya? Bahasnya di sesi lain ini kalau mau bahas. Oke. Baik Pak, lanjut Pak. Nah ini yang sering kali ditakuti. Sesi akhirnya itu kan kemudian sesi wawancara nih. Apa sih yang sering kali yang ditanyakan, atau Bapak bisa nggak kasih gambaran wawancara itu seperti apa sih sebetulnya? Untuk apa sih gitu? Wawancara itu kan bagaimana perusahaan mengenal si kandidat itu Pak. Oke. Mengenal lebih dekat. Artinya ya bagaimana juga kita kenal perusahaan itu lebih dekat si pencalon. Jadi yang pertama itu kuncinya seorang pelamar itu kenali dulu perusahaan tersebut. Oke. Oh perusahaannya bergerak dalam bidang apa, gitu kan. Kemudian sudah mengenali perusahaannya, kita harus juga yang namanya memperkenalkan diri kita. Nah itu Pak, bagian memperkenalkan diri kita itu kadang-kadang
Ini cuman saya dengar cerita saja ketika coba kenalin dirimu. Oh, saya Wahyu Sudrajat, saya adalah tinggal di sini, saya kelahiran ini, saya anak ini. Sudah. Jadi Seharusnya seperti apa itu, Pak? disitulah saat kita unjuk gigi, Pak. Unjuk gigi itu berarti ngasih gigi. Bukan diunjuk gigi. Nah, itulah seorang pelamar yang namanya saat dia dikatakan, coba deh kamu memperkenalkan diri kamu. Nah, disitulah saat kita sebagai pelamar, bagaimana kita personal branding kita sampaikan ke perusahaan. Oke. Nah, Apapun itu semuanya apapun, harus dijelaskan, tapi tentunya yang kaitannya dengan bagaimana pekerjaan. pekerjaan gitu ya, nggak Baik itu perlu apapun. hobi gitu, nggak perlu Hobi juga. kalau menjanjikan prestasi bisa, Pak. Hobi dia bisa hobi dia itu dia lakukan, tapi ada prestasinya itu sangat bagus juga. Oke. Jadi sampaikanlah dengan kata-kata yang baik dan benar dan sopan gitu. Menggunakan bahasa Indonesia. Ya, Indonesia. Nggak pacak ngomong pajak Palembang gitu ya. Bahasa Indonesia baik dan benar. Oke. gitu. Harus menggunakan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Dan jelaskanlah siapa dirimu sesungguhnya, Ya, gitu ya. dengan jujur. Mungkin juga melari ke kompetensi pendidikanmu, kompetensimu, keluargamu. Yes. Gitu Pak ya. Ya. Terus mungkin kamu tuh orangnya seperti apa, Ya, mau Pak. pekerja keras, saya bisa melakukan apa, saya ngapa. Itu udah pada saat wawancara. Karena seorang SR itu kan beda-beda, Pak, setiap perusahaan. Ada SR mereka itu kualifikasinya mereka sudah lulusan psikologi. Ada kadang juga ekonomi, seperti saya ekonomi. Oke. Gitu kan, kadang ada yang hukum, beda-beda. Jadi kalau dapat yang dia seorang SR-nya psikologi, nah itu yang harusnya ditekankan. harus ditekankan. Oh. Mereka kan lihat Tapi kan dari seorang pelamar saya nggak tahu Bapak ini lulusannya apa Iya, kan gitu. gitu. Tapi kan tentunya perusahaan punya standar soal Standar. melalui perusahaan itu. Yang ketiga, berpakaianlah dengan rapi. Itu menjadi penting, Mbak ya. Ya, penting. Jadi kita lihat dulu perusahaan yang kita mau datangin ini perusahaan bergerak di bidang apa. Kalau industri biasanya wajib berpakaian yang rapi lah, elegan. Tapi Pak, kalau yang rapi itu apakah harus selalu hitam putih itu, Pak? enggak, hitam putih udah kayak orang mau magang nggak ya? Nah, itu dia kan selalu Jadi kalau misalnya identik bener dengan itu. itu tadi saya bilang lihat dulu perusahaan yang akan kita lamar bergerak di bidang apa. Kalau ide industri biasanya mereka berpakaian yang rapi, yang seperti kemeja, masukin pakai celana gitu kan. Celana bahan, Pak ya, jangan celana kain. Ya, Celana apa? Lepis gitu ya. Atau dia pakai celana pakai batik, Oke. itu nggak masalah. Nah, kalau dia nanti berhubungan dengan jasa seperti perhotelan, seperti apa lagi ya? Kalau jasa itu dituntut dengan kerapian. Pakai dasi gitu, Pak ya. Dasi, pakai blazer, semua. Nah, itu Oke. sepatunya yang disemir dulu. Jangan pakai sepatu Ya, jadi olahraga gitu, Pak. ya. Penampilan itu salah satu modal Awal gitu, Pak, awal. ya. Oh, ini orang serius. Nah, gitu. Iya. Oke, Kecuali Pak. open recruitment-nya untuk buruh gitu. Nah, ya. lain. Gitu. Pak, ini kan kadang-kadang orang selalu melihat ya. Orang HR itu kadang-kadang kejam, belum begitu surat lamaran masuk aja, sudah. Itu kenapa sih Pak? Apa yang dilihat pertama kali begitu? Ya mungkin Bapak memang punya pengalaman dengan itu. Begitu lihat, sudah enggak. Apa yang kemudian itu disingkirkan, lamaran itu disingkirkan? Makanya pertama kali itu tadi saya bilang, kadang kala perusahaan itu nggak open recruitment, tapi membuka lowongan. Oh. Kadang-kadang kan, makanya saya bilang sama tim saya, jangan pernah kalau misalnya ada menerima lamaran dari security, untuk dititip di sini untuk kita baca, bilang aja, kok kita belum ada penerimaan, itu pertama. Kalau memang belum ada. Iya, karena kita ngapain numpukin lamaran kerja orang di tempat kita gitu, Pak. Kasihan juga lah, itu lah yang ya Jadi kita memberikan ditunggu-tunggu harapan, kan ya. gitu. Ada baiknya seperti itu kalau mereka yang melamar secara membawa surat lamaran gitu, sampaikan. Ada yang saya lihat pribadi, kalau untuk melamar pekerjaan itu saya lihat dulu Pak kebutuhannya. Oke. Kebutuhan kita di operator ini ya kita lihat Sesuai atau tidak? kualifikasi kita sesuai apa enggak. Oke. Kalau nggak sesuai baru kita sortir. Nah itu tadi. Itu kadang-kala seorang HRD itu bukan kejam sebenarnya Pak. Oke. HRD itu bagaimana menseleksi karyawannya untuk jadi aset. Karena itu jadi tanggung jawabnya Iya. tugasnya HRD Karena itu ya. karyawan itu berbicara aset Pak, aset perusahaan nanti Pak. Oke. Yang akan kita kerjakan sampai waktu yang tertentu gitu kan. Baik, Pak. Sampai dia pensiun ya mungkin nanti gitu. Nah itu. Baik, Pak Alek, ini
menarik sih Pak ya. Kalau tadi di kulik-kulik tadi sebenarnya nggak selesai gitu. Tapi ini kita sudah di penghujung acara Pak. Panjang Pak ya. Panjang ya. Walaupun sebetulnya tidak terasa gitu ya. Sebenarnya kalau bahas dunia HR tuh luas sekali. Luas sekali, Iya. saya yakin itu Pak. Dan mungkin Bapak bisa, Pak Alex mungkin bisa kasih sedikit apa ya Pak, wejangan lah Pak sebagai seorang HRD. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang sekolah atau kuliah yang nantinya akan mencari pekerjaan, sehingga nanti siap dan dapat bersaing di dunia kerja itu apa sih yang harus diinikan? Mungkin Bapak bisa kasih sedikit Kepada tip atau bukan tip lah, himbauan lah atau mungkin. Oke, yang pastinya kepada setiap mungkin teman-teman yang masih sekolah saat ini yang duduk di bangku SMA atau SMK, terutama mungkin karena program kita hari ini di Universitas MDP, ya bagi teman-teman yang masih kuliah saat ini, persiapkan diri teman-teman karena tantangan ke depan dunia pekerjaan itu sangat tinggi sekali. Tuntutan sangat menuntut ke kita semua. Jadi mulai dari hari ini, saat ini, pergunakanlah waktu yang ada, kita belajar, dan semakin belajar terus menggali potensi kita, terutama untuk personality diri kita sendiri juga, personal branding kita, seperti yang kita tadi sampaikan, portofolio kita harus banyak-banyakin. Oke. Nah, mengejar untuk kelengkapan kita nanti di dunia kerja. Tidak butuh ijazah pendidikan itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan sekali untuk menjadi modal. Namun ditambah juga dengan sertifikat kompetensi. Itu yang harus kita kejar. Jadi mulai dari sekarang jangan bersantai-santai karena ke depan itu tantangan itu menunggu, Pak. Oke, Pak. Gitu. Baik, Pak. Pak Alex, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Siap, sudah mau berbagi di MDP TV. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan menjadi pengetahuan dan kemudian mahasiswa ataupun yang menyaksikan acara ini menjadi siap lah ya, dan handal, menjadi SDM yang handal dan siap pakai kan gitu. Baik, sahabat MDP TV, ada beberapa catatan penting saya dari hasil diskusi kita hari ini dengan Pak Alex. Pertama, kebutuhan industri dan bisnis dan terhadap SDM terus berkembang dan terus mengalami perubahan kualifikasi yang dibutuhkan, maka kita harus melihat itu dan mempersiapkan itu dengan baik mulai dari sekarang. Nah, peluang karir di masa mendatang yang akan datang itu harus juga kita lihat, dan sehingga kita bisa persiapkan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan ke depannya. Maka tadi Pak Alex bilang jangan berleha-leha gitu kan. Jangan puas dengan yang sekarang. Terus belajar tadi ada portofolio, ada kompetensi, hard skill, soft skill, itu menjadi suatu hal yang penting. Karena kalau isinya tadi sebetulnya portofolio, kompetensi, hard skill, soft skill, itulah isinya nanti yang akan mengisi di CV. Kalau hard skill, soft skill-nya, kemudian portofolionya nggak ada, isinya cuman pendidikan saja. Itu kan nggak menarik kan gitu ya Pak ya. Kemudian menulis CV dan lamaran tadi sudah dijelaskan yang salah yang seperti apa. Cukup tadi ya Pak ya, pendidikan. Kemudian pertama profil, identitas, kemudian pendidikan, kemudian ada personality, jelaskan kamu ini siapa, Anda itu siapa, baru kemudian kompetensi. Nah, kompetensi sekali lagi menjadi suatu hal yang penting. Ya, mungkin memang orang akan melihat itu menjadi nilai tambah yang sangat-sangat diperhitungkan ketika memang mahasiswa punya kompetensi kan gitu Pak ya. Kemudian tadi kita juga bicara dengan tes dan wawancara, itu bagaimana menghadapinya ya. Kalau memang dijelaskan, diminta untuk menjelaskan ya jelaskan dengan baik gitu ya, siapa diri kita dan bagaimana. Dengan jujur gitu. Dengan jujur ya tentunya ya, jangan nggak jujur gitu ya Pak. Saat kita dipersilakan waktu memperkenalkan diri, itulah saat kita unjuk gigi Pak. Unjuk gigi tadi ya teksnya. Oke Pak. Baik, sahabat MDP TV, jangan lupa tetap like dan subscribe acara MDP TV sehingga kita bisa selalu menghadirkan acara-acara yang
menginspirasi dan memberikan pengetahuan yang baru lagi. Saya tutup dengan sedikit motivasi ya di sini dari Brian Tracy, yaitu setiap pengalaman dalam hidupmu direncanakan untuk mengajarimu sesuatu yang perlu kamu ketahui untuk maju. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat pagi. Pagi.